Oke, kita akan lanjutkan sekarang pembahasannya mengenai kalau tadi kan gelombang P dan SV ya yang melalui medium solid-solid. Nah, ini sekarang kita bahas gelombang SH yang melalui medium solid-solid. Ini medium solid, ini medium solid juga gitu. Nah, kita tidak perlu memakai potensial vektor karena komponen displacement-nya sudah memenuhi fungsi skalar. Jadi untuk gelombang datang ini komponen U dan W-nya ini 0, SH kan hanya komponen V saja ya. INC ini adalah insiden, datang gitu, sudut datang. Insiden. Sudut datangnya adalah S1 eksponensial I omega sin J1 dibagi beta 1X plus, ini plus ya, cos J1 dibagi beta 1 Z. Gelombang pantulnya, karena tadi gambarnya begini, ini SH datang, ini SH yang datang, ini SH yang pantul, SH yang pantul, ini SH yang ditransmisikan. Nah, ini kan yang datangnya dia positif, yang dipantulkannya karena dia berlawanan arah, jadi dia tandanya negatif. Kalau yang transmisi dia searah, maka dia positif gitu. Ini persamaan gelombangnya, ini yang refleksi, ini yang transmisi. Oke, displacement gelombang SH itu adalah hanya komponen J, jadi V pada arah J, lalu traksi yang berasosiasi dengan displacement SH tersebut, traksinya adalah sigma ZX, sigma ZY, dan sigma ZZ, namun ZX dan ZZ-nya dia 0, tinggal sigma ZY saja. Nah, sama dengan di gelombang P, F, dan SV kasus solid-solid, juga di kasus yang SH ada syarat batasnya. Shear displacement-nya kontinu, yaitu V pada medium 1 ketika Z sama dengan 0 sama dengan V pada medium 2 ketika Z sama dengan 0. Maka kita peroleh S1 ini yang datang ditambah S1 ini yang direfleksikan sama dengan S2 ini yang ditransmisikan. Lalu syarat batas kedua yaitu shear stress kontinu, maka sigma ZY pada saat Z sama dengan 0 harus sama dengan sigma ZY pada medium kedua pada saat Z sama dengan 0. Sigma ZY-nya adalah mu do V do Z, karena ini medium 1, jadi mu-nya mu 1, ini medium 2, mu-nya mu 2, gitu. Lalu kita peroleh persamaan seperti ini. Diperoleh persamaan seperti ini. Nah, persamaan ini kita bisa tulis dalam bentuk matriks. Nah, dalam bentuk matriks, lalu menggunakan aturan Cramer. Jadi aturan Cramer itu kalau misalkan ada persamaan A11X ditambah A12Y sama dengan C1 dan ada A21X ditambah A2Y sama dengan C2, kita bisa menentukan X dan Y-nya dari determinan misal persamaan ini kita bentukkan dulu matriks ya. Ini bisa kita tulis A11 terus A12, terus ini bisa kita tulis A21, ini A22. Ini akan dikali X dan Y, ini sama dengan C1 C2 gitu. Nah, X-nya adalah determinan X ini polanya gini, yang kolom pertama itu diisi C1 dan C2, kolom kedua diisi oleh yang ini A11, A22, itu untuk menentukan X secara berurutan. Ini kan X, ini Y,
untuk menentukan yang ini, yang depan, ini adalah determinan X dibagi determinan si matriks ini. Determinan si matriks ini. Determinan matriks. Dan untuk yang Y, ini adalah DY. Jadi yang ditulis yang ini dulu untuk yang Y. Ini di kolom pertama diisi A11 dan A21, A11, A21. Di kolom kedua diisi C1 dan C2. Dibagi determinan dari ini. Dari matriks ini. Nah, kalau kita aplikasikan aturan Cramer ke matriks ini, yang jadi, ini kan jadi C1, ini jadi C2 gitu. Nah, berarti untuk determinan dari matriks ini, determinan dari ini kan sama dengan rho 1 B1 kosinus J1 ditambah rho 2 B2 kosinus J2. Jadi yang ini kali ini kali ini dikurangi yang ini kali ini. Cuman ini kan hasilnya jadi rho 2 beta 2 cos J2 dikurangi minus rho 1 beta 1 cos J1. Nah, ini kan jadi positif ya. Jadi rho 2 beta 2 cos J2 ditambah rho 1 beta 1 cos J1. Nah, ini ditulis duluan. Jadi rho 1 beta 1 cos J1 ini dikebelakangin gitu. Nah, ini kan jadi X-nya nih. Ini jadi X, ini jadi Y. Nah, lalu kita tulis C1, C2-nya dulu. Ini C1, ini jadi C1-nya, ini C2-nya. Lalu kita tulis yang ini. Di sini. Jadi min 1 rho 2 beta 2 cos J2 dibagi determinan. Dibagi nih, determinan. Sama dengan, ini kali ya, kayak tadi. Ini dikali ini, dikurangi, ini dikali ini. Hasilnya adalah rho 1 beta 1 dan seterusnya yang ini dikali S1 terus dibagi determinan. S2-nya sama, ini kayak ngitung Y nih. Jadi kayak gini. Nah, begitu. Itu untuk S horizontal. Jadi ada S1, ada S2. Jadi dia ada S1, ada S2 amplitude gelombangnya. Kalau yang P dan SV kan ada P1, S1, P2, S2 gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan ada interaksi dengan permukaan bebas? Kalau yang tadi kan yang atasnya solid nih. Kalau yang tadi kan solid. Nah, ininya solid. Sekarang ini bukan solid, tapi udara bebas atau permukaan bebas yang dianggap vakum. Maka tidak akan ada energi yang dilepaskan dari bumi ke udara gitu. Sebenarnya ada gitu, tapi dibandingkan dengan yang ditransmisikan itu dia sangat kecil, jadi dianggap tidak ada gitu. Maka kalau udaranya dianggap vakum, jadi dianggap tidak ada energi yang dilepaskan dari bumi ke udara, maka semua komponen stresnya sama dengan 0 pada permukaan bebas gitu. Ini untuk gelombang P atau SV ya. Jadi ada P atau SV datang, dia ditransmisikan jadi SV dan jadi P gitu. Untuk kasus gelombang SH, formulasi gelombangnya akan jadi V insiden sama dengan S insiden ya, datang. Dia kayak gini gambarnya karena ini nih, karena begini kan ikut. Nah, ya jadi yang datangnya kayak gini. Eksponensial I omega dan seterusnya bla 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 gitu. Ini untuk refleksinya. Syarat batasnya sigma ZY pada Z sama dengan 0 sama dengan mu
do V do Z pada Z sama dengan 0 sama dengan 0. Pada syarat batas, kalau misalkan kita turunkan V sudut V datang dan V refleksi terhadap Z, lalu kita masukkan Z-nya sama dengan 0, kita akan peroleh negatif S ditambah S sama dengan 0. Atau kalau kita pindah ruaskan, yang ini pindahin ke sini, jadi S yang insiden, yang datang sama dengan S yang direfleksikan. Artinya, amplitudo gelombang refleksi sama dengan amplitudo gelombang datang. Jadi tidak tergantung pada sudut datang. Jadi sudutnya mau berapapun, amplitudo yang refleksi akan sama dengan amplitudo gelombang datang. Nah, amplitudo di permukaan tanah, masukin syarat batas lagi, V pada Z sama dengan 0, ini ditambahkan, maka akan menghasilkan 2S. Artinya, besar amplitudo gelombang di permukaan tanah 2 kali dari amplitudo gelombang datang. Nah, sekarang untuk kasus gelombang P yang datang, karena yang datang gelombang P ada kopling ya, jadi dia jadi gelombang P dan jadi gelombang S vertikal. Jadi ada gelombang datangnya, ada gelombang refleksinya. Ini untuk gelombang P, ini untuk gelombang SV gitu. Lihat fasenya. Ini negatif, ini positif karena berlawanan. Nah, syarat batas sigma ZZ pada Z sama dengan 0 harus sama dengan 0. Maka ini sigma ZZ-nya. Ini sigma ZZ-nya. Lalu sigma ZX pada Z sama dengan 0 harus 0. Nah, dari kedua syarat batas ini dapat dihasilkan hubungan berikut. Nah, solusinya amplitudo displacement gelombang P yaitu P yang refleksi hubungannya seperti ini. Dan amplitudo displacement gelombang refleksi S hubungannya seperti ini. Dan di mana ini ada faktor eta nih, di sini ada eta alfa, eta beta gitu ya. Eta alfa ini adalah cos I dibagi alfa, eta beta adalah cos Y dibagi beta, dan seterusnya. Nah, displacement di permukaan tanah, displacementnya ini adalah U sama dengan do pi per do X dikurangi do psi per do Z. Nah, kalau disubstitusikan fungsi potensial dan hubungan antara amplitudo gelombang refleksi dan gelombang datang, maka akan diperoleh bentuk rumus yang bergantung pada sudut datang. Lalu ada C, C1 itu amplifikasi untuk W, dan C2 itu amplifikasi untuk U. Ini besar amplifikasinya atau slowness-nya.